Nah, hari ini kita jumpa lagi. Salam sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun buat sahabatku semua seluruh Nusantara. Jangan lupa tersenyum ya, bahagia. Nah, tentunya kebahagiaan ini biar manfaat buat keluarga kita. Salam Demek, salam sehat selalu, salam budidaya. Selamatkan Ibu Pertiwi, lestarikan alam. Nah, itu yang jelas buat sahabatku, hari ini kita ada amplas di depan. Jadi amplas ini adalah salah satu endemix yang dimiliki oleh daerah kita ya, khususnya Nusantara Indonesia. Amplas ini mungkin di mana-mana bisa hidup juga. Kalau amplas ini ada nggak di hutan-hutan itu, Pak? Ada di hutan yang banyak malah. Kalau amplas ini mungkin di daerah teman-teman juga tumbuh ya. Tapi kalau nyarinya usahakan jangan di dongkel. Kita cangkok. Jadi teknis cangkoknya pada berbagi ya dikit buat teman-teman. Bagaimana kita menemukan sebuah pohon amplas yang sekiranya bagus buat kita, tetapi dengan mendapat hasil banyak, tapi nggak merusak alam. Gimana triknya? Teman-teman punya nggak triknya? Jadi kita bisa berbagi untuk desain pohon demex, khususnya amplas ya. Di saat kita menemukan pohon amplas, amplas yang seperti apa? Itu dulu. Nah, jadi kita menemukan pohon amplas yang daunnya kecil. Nah, seperti ini. Ini adanya di daerah Bali itu di Kintamani. Jadi di daerah Kintamani, pohon amplas ini tumbuh ya begitu liar di alam, tetapi jangan mendongkel. Kita cari cangkokan atau setek pun bisa. Tanda bukti ini kan setek, pada potong di setekan. Jadi ambil, potong, iseng cabangnya, tanam, ternyata jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini proses berapa tahun daripada nyetek? Ini tergantung kesuburan. Prosesnya mungkin sekitar kurang lebih sekitar 3 tahun ya, 3 tahun ya. Berarti bentuk akar dulu ya? Ya, Akar dulu. ya sudah. Jadi ini salah satu amplas. Nah, kalau kita ketemu amplas seperti ini, jadi ini kan daunnya kecil ini ke depannya ya, memang kecil-kecil daunnya. Beda dengan amplas yang memang daunnya besar. Nah, kalau kita ketemu di alam, ada induknya, yang justru kita jaga, lestarikan. Nah, terus yang cari itu yang mana? Dan bagaimana triknya mencari batang yang besar, tidak harus mendongkel, tapi hasilnya maksimal. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu amplas di alam semesta, kalau di alam, nah, jadi kita kalau ketemu ada cabangnya di atas, atau seperti T ya bahasanya T itu seperti ini ya. Jadi salam demeknya juga seperti ini. Jadi kita tuh cari yang seperti ini, dipotong dulu, potong agak tinggi dikit, agak rendah. Yang rendah ini pakai cabang nanti, yang tinggi ini pakai induk. Nah, setelah dipotong dua ini, tentu akan tumbuh tunas. Biarin aja, kalau ada waktu memang teman-teman langsung arahin pakai kawat. Yang satu untuk induk, yang bawah untuk twinnya. Boleh ya. Nah, jadi setelah tumbuh tunas, nah di yang T yang bahasa T pada itu, kalau dengan yang biasa pakai ketapel dulu, yang begini. Nah, Iya berarti. Y ya, Iya. yang kayak ketapel itu Y ya. Jadi huruf Y itu, jadi teman-teman bisa potong seperti ini. Yang bawahnya, yang atasnya itu. Nah, setelah tumbuh tunas diarahkan, dirasa cukup, dan teman-teman kalau bisa, kalau nggak hilang ya buat teman-teman, potong dulu, tahapan dulu. Nah, dirasa sudah dapat, baru cangkok bawahnya. Dirasa sudah dapat, baru cangkok. Nah, kalau nggak dicangkok juga bisa setek. Ya, kalau kencangkok biasanya kan takut, pada teman biasanya takut. Takut mah sudah cangkok, tumbuh diambil teman atau nggak bilang-bilang ya. Nah, boleh juga di setek, nggak apa. Tapi menghindari risiko lebih baik dicangkok atau cangkok angin aja boleh. Cangkok dia, setelah cangkok, teman-teman potong cangkok ini sudah tumbuh akarnya, itu bisa dijual. Itu kan batangnya udah agak besar nih, selengan ini Pak Dina. Jadi bentuk Y itu udah tumbuh, potong udah bisa dijual. Karena selalu menjualnya dengan alasan apa? Calon demex. Nah, kalau udah calon demex, teman-teman pasti ngincar. Nah, jadi setelah dicangkok, kita potong, tanam. Nah, kita jauh sudah memotong waktu itu, prosesnya pembesaran batang itu. Jadi tugas kita bagaimana membuat akar yang bagus. Nah, setelah dipotong, ditanam buat akar yang bagus.
yakin hidup. Cuman satu Nah, lagi saya mau bertanya Pak De, mungkin ini sebagai keluhan dari teman-teman semua para petani bonsai sekarang itu ya, bahwa dengan banyaknya budidaya, terkadang pemasarannya itu agak susah, gitu loh. Nah, kalau dilihat kan di pasaran yang ada itu sekarang kan pohonnya kayak biasa, ya menurut saya sih ya, saya yang belum begitu gini bonsai itu biasa, tapi pengen cepat laku tuh kira-kira ada trik gak daripada itu? itu sebenarnya simpel. Biasanya kan kenapa pohonnya bilang tidak laku, kenapa pohonnya susah laku. Iya, terkadang itu kan kendala teman Pade Nah, ini itu susah karenanya sekali untuk menjualnya. itu kembali ke hati nurani kita. Kita sebenarnya bermain bonsai ini perang dengan egois kita juga. Gitu loh. Ada orang sekedar main bonsai, bermain bonsai untuk mendapatkan hasil yang cepat. Bonsai itu Iya. nggak ada instan, bro. Nggak ada, semua butuh proses. Makanya pada bilang, bagaimana untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan waktu yang singkat. Ada teman-teman hanya sekedar mensetek, langsung dipelintir, mau dijual siapa yang mau beli. Nah, bahasa singkat, waktu singkatnya itu kan Pade Nah, agak gini dikit lah ya. Singkatnya Pade sama singkatnya teman-teman itu beda. ya itu betul. Jadi dalam proses mempersingkat waktu itu ada beberapa cara. Yang salah satu yang paling efektif adalah mencangkok. Kenapa mencangkok? Untuk dapat batang yang besar. Kalau membuat karakter yang tua tanpa batang yang besar itu berat, bro. Apalagi The Max sekarang, batangnya udah besar-besar sekali. Jadi setiap ada video YouTube-nya Pak D, dengerin baik-baik. Ikutin baik-baik. Jangan sekedar melihat, tetapi pengen hasil maksimal. Apalagi pengen jual cepat laku. Dari Ha, mana dapat hasilnya? pengen harganya mahal Nah, lagi. mulai parah lagi, belum dia apa-apain pohon langsung dirubah. Langsung. Terus kapan jadinya? Jadi di pohon itu tetap ada proses. Nggak ada instan main bonsai itu. Apalagi mencari barang yang bagus. Mencari pohon yang bagus, akarnya bagus, batang bagus, karakter tua itu tentunya waktunya lama. Kalau the max, ya kalau pohon besar mungkin waktunya 15 tahun ke 20 tahun. Tapi the max minimal kan bisa memangkas dari 50% waktu itu. Jadi mungkin butuh waktu 5 tahun udah jadi pohon itu. Tapi dengan skala perhitungan yang kurang tepat salah juga, nggak bisa juga. Karena rata-rata sekarang teman-teman tuh kan menanam tapi nggak pernah mengarahkan. Mengarah pun sekedar aja. Itu pentingnya ada kelompok tani. Nah, kami di The Max membuat kelompok tani tujuannya untuk itu. Jadi kita desain pohon dengan terarah, terencana, apalagi ada yang mau belajar, silahkan datang studio suka-suka. Nah, mau jadi juri atau yang mau jadi trainer, silahkan belajar sama-sama. Karena apa? Itulah proses pohon. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita mencari pohon yang karakter tua dan batang besar. Satu-satunya mencangkok. Seperti tadi kita bicara temanya nih amplas. Amplas ini kan gampang hidup di alam ya. Jadi nyari kita cabang amplas di alam, kita cangkok, potong dulu yang berbentuk Y itu. Setelah itu tumbuh, kita cangkok dan tanam. Minimal kita kan memotong waktu di batang itu. Yang di batang seperti ini yang kita cari dulu. Setelah itu tugas kita adalah membuat akar yang bagus. Kan sudah potong waktu tuh. Kebayang nggak teman-teman nyari batang segini atau selengan ini? Berapa tahun ayo? Itu kurang lebih 1 tahun sampai 1,5 tahun. Kalau kita udah dapat batang sebesar begini atau selengan padi, berarti kan waktu satu Satu setengah tahun setengah udah tahun ya. terlewati. Tinggal akarnya dan percabangannya. Nah ini. Tetapi kalau nyari nanam dari setekan kecil-kecil, wah itu prosesnya bisa 20 tahun kalau mau dapat hasil maksimal. Nah itulah pentingnya ada kelompok tani untuk pembinaan berbudidaya. Jadi proses untuk mempersingkat di sana. Mendapat karakter yang bagus, yang tua. Ya ini kembali teman-teman perhatikan. Jadi akar diarahkan, besarkan yang mana seperti ini, dilos dulu. Nah seperti ini kita motong di sini belangko, potong lagi. Kenapa? Kita mau mencari batang yang tua. Nah daun yang kecil ini seperti ini yang plastik. Berarti Nah ini ini termasuk kategori fikus ya Pak ya? ya ini kalau di hutan banyak nih yang gini-gini. Tapi pesan Pak D jangan dongkel ya. Jadi kita cangkok saja kalau dapat.
Nah, jadi prosesnya bisa lebih cepat dapat hasil. Kalau dongkel itu juga susah mendapat hasil yang bagus. Apalagi pohon-pohon yang berukuran the max ya. Nah, ilustrasi untuk ke depan dari pohon ini, Pak De. Kira-kira gayanya ya kalau bahasa sayanya. Gayanya ke depan itu seperti apa ini, Pak? Tergantung kita kalau mendesain pohon. Kalau pohon itu sudah kita dapat dari desainnya IE, itu condongnya mereka teman-teman ada yang buat twin, ada yang buat informal. Tetapi kalau mau buat ekstrem, silakan. Tapi posisi ekstremnya juga diukur. Nah, dari posisi seperti ini harus ada tarikan untuk liukan, ditekuk. Itu butuh proses lebih lama lagi. Makanya The Max menyajikan di kelas itu masing-masing ada kelasnya. Karena pohon yang ekstrem belum tentu lebih gampang loh prosesnya dengan formal informal. Tetapi setiap bersaing, kenapa condongnya menang formal informal? Nah, kalau formal informal terus diterapkan saja, pohon itu gitu aja. Nah, itu pentingnya. Jadi makanya The Mac memberikan ruang untuk mencari piala sendiri. Ekstrem itu punya kelas sendiri. Jadi punya 10 besar sendiri. Makanya teman-teman yang senang gaya ekstrem, kami tunggu di The Max atau di Road to The Max di mana-mana. Yang terdekat acara kita di Muntilan, ya. Bulan Mei kalau nggak salah pertengahan bulan. Nanti brosur menyusul. Buat teman-teman semua, ikuti terus channel YouTube Suka Sekali Bonsai, dapatkan informasi dan inspirasi. Nah, itu pentingnya. Pertama, kita kembangkan ya, lestarikan alamku ya. Semangat selalu berbudidaya. Amplas. Nah, itu dah tadi yang seperti yang saya tanyakan dari bahan yang ada ini, Pak De. Kira-kira ke depannya seperti apa? Apakah ini di sini nanti cabang 2, biaknya di mana gitu? Ya tergantung, itu seperti tadi. Kalau desainnya Y, itu tergantung kita merubah. Dan lihat juga dari perkembangan pertumbuhan pohon itu. Nah, jadi kalau memang dalam proses, kita nggak bisa juga bahwa ini akan bagus seperti ini. Berat juga, karena proses pohon ini kan dari alam semesta. Dari yang di atas. Cuman kalau ketemu pohon-pohon seperti ini, kita maksimalkan. Maunya gaya apa? Mau informal? Kalau informal ya kembali 1, 2, 3 cabangnya. Karena kita mencari ruang dimensi. Kalau ini pun bahan ini, mau dibuat ekstrim pun bisa. Oh gitu ya. Bisa ada di sini, kenapa dia bilang bisa? Kalau mau buat ekstrim, nah ini kan ada lenturan nih, lekukan nih. Nah, jadi tarik kalau memang mau ekstrim, potong, tarik di sini lagi. Kita liukan lagi. Atau kita balik mau tarik ke sini, silakan. Enaknya seperti apa maunya. Kalau kita terinspirasi formal informal ya silakan. Nah, inilah di saat bahan beginilah kita tentukan mau gaya apa, silakan. Yang jelas tantangan kita mendesain pohon yang terbaik dan terbagus. Kalau pandangannya teman-teman inspirasinya ke informal ya bisa, ke twin bisa. Nah, ke ekstrim pun kalau mau bisa, tarik dia pelincir ke sini, tekuk dia. Nah, kalau di sini nariknya kan kalau dari mau teman-teman buat ekstrim, usahakan nariknya cabang yang di belakang. Yang di belakang, tarik begini, bawa ke depan seperti itu. Nah, oke. Gimana buat teman-teman? Buat yang ngajari bisa. Asik. Silakan buat munculkan akar-akar. Buat slanting boleh. Kalau slanting, saya dari sini ke sini boleh. Akarnya bagus, condong akarnya bagus mana? Ini bisa tarik. Slanting. Nah, yang penting mencari inspirasi, silakan cari inspirasi di channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Yang penasaran, mampir ke studio. Nah, kita lihat prosesnya. Iprek dan Pasar Moon dari bahan seberapa jadi seberapa, dan generasinya ada nggak? Nah, kita cek generasinya. Ini yang plus di alam semesta. Jangan mendongkel, justru kita cangkok lebih mendapatkan hasil yang maksimal. Salam demi sehat selalu ya.